Guys, ada anomali besar nih yang sedang membuat Malaysia saat ini was-was karena stok sawit mereka melonjak ke level tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Simpanan minyak sawit Malaysia meningkat kepada paras tertinggi dalam tempoh 5 bulan pada Mei 2026 susulan kejatuhan ketara ekspor komoditi itu. Tapi ekspornya justru anjlok ke level terendah dalam setahun terakhir. Padahal nih, harga CPO global saat ini itu sedang naik tajam dan setelah ditelusuri, akar masalahnya ternyata mengarah ke negara kita, Indonesia. Kenapa bisa nih? Ada anomali yang cukup signifikan nih yang terjadi di Malaysia. Dan apakah keberlanjutan industri kelapa sawit di Malaysia justru sebenarnya ke depan ada di tangan Indonesia? Penasaran kan? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Malaysia sebenarnya merupakan produsen terbesar kedua loh di dunia, yang justru saat ini mengalami lonjakan stok hingga mencapai 2,43 juta ton pada Mei 2026. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Dalam teori ekonomi sederhana, kondisi seperti ini seharusnya membuat harga turun dong, karena barang yang tersedia di pasar itu semakin banyak. Yang membuat situasi ini semakin aneh, yaitu penyebab kenaikan stok tersebut. Ekspor minyak sawit Malaysia ternyata nih turun sekitar 14,5% dan hanya sekitar 1,1 juta metrik ton. Artinya, sawit yang diproduksi tidak berhasil keluar ke pasar internasional, sehingga menumpuk di gudang mereka. Jika stok naik dan ekspor turun, biasanya nih harga komoditas itu tertekan kan? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Harga CPO global itu semakin tinggi, bahkan diproyeksikan bakal terus menguat hingga beberapa tahun ke depan. Lantas, apa nih yang sebenarnya terjadi? Banyak analis yang hanya fokus pada stok Malaysia. Padahal ya, pasar komoditas selalu ditentukan oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pada saat ini, permintaan justru menunjukkan sinyal peningkatan yang cukup kuat loh, terutama dari India. India bukan pemain kecil dalam pasar minyak nabati dunia. Negara ini merupakan importir terbesar loh berbagai jenis minyak nabati, mulai dari minyak nabati sawit, kedelai, hingga minyak biji bunga matahari. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, perubahan kecil dalam pola konsumsi India dapat langsung mengguncang pasar global. Nah, masalahnya, sepanjang tahun terakhir, nilai tukar rupiah India mengalami pelemahan yang cukup tajam terhadap US dollar Amerika. Dalam periode tertentu, pelemahannya bahkan mencapai lebih dari 5 hingga 9%. Ketika mata uang melemah, seluruh barang impor otomatis menjadi lebih mahal dong. Kondisi inilah yang mulai menciptakan perubahan besar dalam strategi pembelian minyak nabati India. Korban pertama dari pelemahan rupiah merupakan minyak kedelai yang selama ini banyak diimpor dari Argentina dan Brazil. Harga minyak kedelai dari Amerika Selatan ini menjadi semakin mahal ketika dikonversi menjadi rupiah. Akibatnya, sejumlah importir besar India memilih langkah yang cukup ekstrim. Mereka membatalkan kontrak pembelian yang sudah disepakati sebelumnya. Data perdagangan menunjukkan bahwa beberapa importir India tercatat membatalkan pengiriman minyak kedelai dalam jumlah lebih dari 100.000 hingga 150.000 ton. Bahkan nih, sebagian perusahaan memilih membayar penalti pembatalan kontrak dibanding harus menebus minyak kedelai dengan harga yang dianggap tidak lagi ekonomis. Namun yang menarik di sini, meskipun volume pembelian minyak nabati tertentu dikurangi, total tagihan impor minyak nabati India justru meningkat. Data menunjukkan nilai impor minyak nabati India membengkak loh, sekitar 19% hingga mencapai 87.000 crore. Ini menunjukkan bahwa India tidak bisa begitu saja nih menghentikan impor minyak nabati, karena kebutuhan konsumsi domestik itu sangat besar. Lalu, sebenarnya kemana sih India beralih? Jawabannya tentu dong ke minyak sawit. Ketika minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari menjadi lebih mahal, minyak sawit kembali menjadi pilihan yang otomatis bagi industri makanan dan penyulingan India. Akibatnya, permintaan CPO dari Indonesia dan Malaysia mulai meningkat kembali nih. Namun disinilah masalah baru muncul. Jika India kembali meningkatkan pembelian CPO, dari manakah negara yang mereka beli? Secara teori, pilihannya hanya dua, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tetapi, dari sisi harga, Indonesia itu memiliki keunggulan yang cukup menarik loh. Karena nilai tukar rupiah kita relatif melemah, membuat harga CPO Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Sebaliknya, Malaysia mengalami situasi yang berbeda karena nilai ringgit relatif lebih kuat dibandingkan sebelumnya, sehingga harga CPO mereka cenderung lebih kurang kompetitif. Artinya nih, ketika India mencari pasokan murah, maka Indonesia lah yang menjadi tujuan utama. Inilah yang membuat keuntungan kalau mata uang rupiah itu melemah.
Memang betul, pas impor jelas negara kita bakal rugi. Tapi kalau pas persaingan ekspor, jelas kitalah yang menjadi pemenang. Sekarang tinggal pilih nih, dalam kondisi rupiah melemah, mau jadi eksportir atau menjadi importir. Kondisi ini membuat pasar semakin memperhatikan setiap kebijakan yang keluar dari Jakarta. Salah satunya yaitu mekanisme ekspor satu pintu yang saat ini telah resmi diberlakukan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi nih membuat aliran ekspor sawit Indonesia menjadi lebih terkontrol. Bagi negara-negara pembeli, pasti muncul kekhawatiran bahwa pasokan dari eksportir terbesar di dunia bisa menjadi lebih terbatas. Dan di sini, Malaysia menjadi salah satu pihak yang paling sensitif terhadap perkembangan tersebut. Karena meskipun Malaysia ya merupakan produsen terbesar sawit di dunia, industri hilir Malaysia ternyata nih semakin bergantung pada pasokan CPO dari Indonesia. Ini bukan omong kosong loh. Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Malaysia telah mengimpor sekitar 708.000 ton minyak sawit dari Indonesia, melonjak sekitar 266% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Lonjakan impor tersebut menunjukkan bahwa pelaku industri Malaysia sebenarnya sudah membaca nih arah kebijakan Indonesia jauh-jauh hari. Mereka melihat Indonesia semakin fokus dan mulai membahas pengendalian ekspor. Akibatnya, banyak sekali perusahaan Malaysia memilih memborong CPO Indonesia untuk mengamankan stok sebelum pasokan menjadi lebih ketat. Fenomena inilah yang kemudian memicu panik buying. Industri Malaysia memperbesar pembelian sepanjang tahun 2025 sehingga stok nasional mereka terus meningkat. Ironisnya nih, ketika ekspor Malaysia justru melambat di tahun 2026, stok mereka sudah terlanjur menumpuk yang akhirnya membuat inventori melonjak hingga mencapai 2,43 juta metrik ton. Namun ceritanya belum berhenti di situ loh. Ternyata Indonesia sedang menjalankan proyek yang jauh lebih besar, yaitu program B50 atau biodiesel 50% yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Program ini dirancang untuk menghentikan impor solar dan memperbesar penggunaan sawit sebagai sumber energi domestik. Tahun kemarin, tahun 2025 ya, Indonesia itu masih mengimpor sekitar 5 juta kiloliter solar karena konsumsi nasional mencapai 38 juta kiloliter, sementara produksinya hanya sekitar 33 juta kiloliter. Artinya masih kurang tuh sekitar 5 juta kiloliter. Melalui program B50, alokasi biodiesel ditingkatkan dari 15,6 juta kiloliter menjadi 17,6 juta kiloliter, sehingga kekurangan pasokan tersebut dapat ditutupi sepenuhnya. Jika target ini tercapai, Indonesia secara teknis nih tidak lagi membutuhkan impor solar dalam jumlah yang signifikan. Negara diperkirakan mampu menghemat devisa hingga mencapai 172 triliun setiap tahun. Namun muncul pertanyaan yang cukup menarik nih. Jika Indonesia mengalihkan lebih banyak minyak sawit untuk program B50, apakah Indonesia benar-benar diuntungkan secara ekonomi? Dari sisi manfaat langsung, program B50 Indonesia diperkirakan nih memang mampu menghemat devisa sekitar 172 triliun. Keuntungan tersebut tidak datang tanpa biaya loh, karena ketika lebih banyak CPO digunakan untuk kebutuhan biodiesel domestik, sebagian volume yang sebelumnya diekspor tidak lagi masuk ke pasar internasional. Akibatnya, muncul potensi kehilangan devisa ekspor yang diperkirakan mencapai sekitar 190 triliun rupiah. Artinya, secara hitungan sederhana saja nih, Indonesia dengan program B50 justru minus sekitar 18 triliun. Namun pertanyaannya, kenapa Indonesia melakukan program B50 meski harga impor solar itu lebih murah? Disinilah kita harus melihat dari sudut pandang sebuah negara, bukan dari sudut pandang pengusaha. Karena meskipun di atas kertas, kas negara tercatat kerugian sekitar 18,1 triliun, sesungguhnya pemerintah mengalihkan keuntungan tersebut ke sektor domestik. Contohnya nih, sebelumnya dana sebesar 172 triliun mengalir ke perusahaan asing di Timur Tengah ataupun Singapura. Namun sekarang, setelah penerapan B50, uang tersebut kini berputar di dalam negeri untuk membeli buah sawit dari perusahaan lokal dan sekaligus petani swadaya. Dengan kata lain, 18 triliun yang tampak sebagai kerugian justru masuk ke kantong pengusaha dan petani lokal. Atau bahasa sederhananya nih, 18 triliun untuk jaminan harga sawit di tingkat petani tetap stabil. Harga tidak mudah jatuh akibat permainan spekulasi pasar global, sehingga petani kecil nih, apalagi yang tidak bermitra ya, terlindungi dari gejolak pasar internasional. Bayangkan loh, petani sawit kita yang tidak bermitra
bermitra itu jumlahnya nggak kecil bro, sekitar 15 juta. Ini nih 18 triliun dari negara untuk menjamin kesejahteraan 15 juta petani ini. Kalau yang bermitra mah masih ada perusahaan tuh yang melindungi mereka. Nah, yang nggak bermitra ini loh, siapa lagi kalau bukan negara yang nggak melindungi? Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika program B50 diimplementasikan sesegera mungkin supaya kesejahteraan petani kita itu terjamin dan harga sawit dari petani kita terhindar dari spekulasi broker asing? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!